Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Kita sama-sama membuat tepuk PPK. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini kan? Hai semua. Baik, kita lanjut dengan doa. Teman-teman yang bertabur di mana kuasakan hati untuk berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling menghargai. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama denganmu. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi ini, saya mau tanya dulu, barangkali masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Kenan? Orang tua, ya. Kira-kira perbuatan apa dari kamu sebagai anak yang dapat menyenangkan orang tua? Klesi? Berdoa untuk orang tua. Berdoa untuk orang tua. Lalu apa lagi? Queen? Menyapu rumah. Menyapu rumah, ya. Jadi itulah beberapa contoh pekerjaan kamu yang dapat menyenangkan orang tua. Pelajaran kita hari ini yaitu bekerja sama dengan teman. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, barangkali ada yang masih ingat ya, yang pernah kamu alami di sekolah ini. Kira-kira pekerjaan apa yang kamu bisa laksanakan secara bersama di lingkungan sekolah ini? Natli? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, ya. Grace? Memungut sampah. Memungut sampah, ya, di sekitaran lingkungan sekolah ini. Ada beberapa tujuan yang perlu kamu capai, ya, yang perlu kamu ingat, menjadi pengetahuan, menjadi ilmu bagi kamu. Itu nanti bisa dipraktikkan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ya, menyampaikan syukur pada Tuhan, ya, atas anugerah teman yang baik dalam mengembangkan diri. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menyebutkan 3 manfaat bekerja sama. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengalaman kamu bekerja sama dengan teman. Apa yang kamu rasakan? Itu tujuan yang ketiga. Lalu yang keempat, menjelaskan sikap yang baik dalam bekerja sama dengan teman. Bagaimana sikap kamu supaya teman itu, ya, merasa senang hingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik pula. Yang kelima, bagaimana kamu merumuskan, ya, isi Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11 menurut kata-katamu sendiri tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu yang terakhir, kamu dapat menyusun doa sebagai ungkapan syukur, ya, bahwa kamu bisa bekerja sama dengan teman. Bisa ingat anak-anak? Bisa, Bapak. Saya akan membagikan beberapa tugas untuk kamu hari ini, ya. Lembaran yang saya bagikan kepada kamu itu kamu kerja secara kelompok, ya, kelompok. Jangan lupa tulis nama di situ. Ada tulis nama anggota kelompok, ya. Nama anggota kelompok di situ tolong diperhatikan baik-baik dengan pertanyaannya, ya, dengan pertanyaan yang ada. Ya.
Jadi satu orang saja yang menulis dengan huruf yang baik itu. Tetapi kamu yang ada di samping kiri dan samping kanan itu turut juga ya, berpikir dan berikan masukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ya. Ingat. Sudah selesai semua kerja kelompok itu? Nah, silakan kelompok A maju. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang Lesi. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Jelaskan manfaat bekerja sama. Jawabannya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan menjadi lebih baik. Kita menjadi semakin rukun dengan teman. Nomor 2. Jelaskan sikap yang baik dalam bekerja sama. Kerja bakti membuat lingkungan lebih bersih dan mengerjakan tugas sama teman membuat kita mengetahui jawabannya. Nomor 3. Jelaskan akibat bila kamu tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugasmu. Kita tidak mengetahui jawabannya jika tidak dibantunya, dan pekerjaan tidak akan selesai dengan tepat waktu. 4. Jelaskan pengalaman bekerja sama dengan teman-teman. Akan menjadi rukun dengan teman. 5. Jelaskan pesan kitab suci Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11 menurut kata-katamu sendiri. Orang lumpuh dapat disembuhkan. Bapak Guru, sekarang saya ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Jawabannya adalah pekerjaan gampang dan mudah. Nomor 2. Bekerja sama dengan baik. Nomor 3. Pekerjaan menjadi sulit dilakukan. Nomor 4. Cuci piring bersama, membersihkan kelas bersama, dan mengerjakan kerja kelompok bersama. 5. Mereka bekerja sama untuk membantu teman mereka agar bisa bertemu Yesus. Baik, mari kita presiden yang mewakili kelompok 2. Selamat siang teman-teman Bapak Guru. Sekarang saya akan membaca diskusi kami. Nomor 1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kita menjadi semakin rukun dengan teman. Nomor 3. Dalam pekerjaan tidak cepat selesai. 4. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan di tepat waktu. Nomor 5. Karena iman teman-temannya, orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Nah, anak-anak sekalian, bekerja sama dengan teman tentu banyak manfaatnya. Ya toh? Salah satunya seperti yang kamu katakan tadi nomor 1. Manfaat yang pertama, pekerjaan itu bisa diselesaikan tepat waktu, pekerjaan yang berat menjadi ringan, ya, semakin rukun dengan teman. Lalu yang berikut, ya, yang berikut lagi tadi menyangkut ya, menyiram bunga di taman, itu juga dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan pekerjaan berat itu bisa diselesaikan tepat waktu, termasuk kerja tugas PR. Ya. Markus bab 2 ayat 1 sampai 11.
bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kamu lihat di gambar yang ada di depan kamu atau yang Pak Guru tempeli papan itu. Kamu lihat di situ ada dua teman dari atas atap rumah menurunkan teman yang lumpuh itu menggunakan tali. Lalu tali itu diikat pakai tali, dia tidur di dalam itu lalu mereka turunkan dari atas. Yesus melihat usaha mereka ini karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan teman mereka yang sudah lama menderita. Teman adalah anugerah Allah. Kita membutuhkan teman dalam melakukan kegiatan bersama. Kegiatan apa saja? Bersama berarti saling membantu. Bekerjasama berarti saling membantu. Dengan bekerja sama dengan orang lain, kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik pula. Lalu cepat selesai tepat waktu. Nah, manfaatnya seperti tadi. Lalu yang terakhir, contoh pekerjaan-pekerjaan dilakukan di rumah. Jadi kami lupa untuk menyebutnya. Misalnya membersihkan parit, mengerjakan tugas-tugas sekolah, juga membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Itulah beberapa rangkuman materi yang perlu kamu ingat untuk menjadi catatan, seperti yang sudah ada di dalam buku kamu tadi itu. Nah, untuk yang terakhir, kamu akan mengerjakan tugas ini, tugas PR. Tugas PR ini coba lihat soalnya itu. Yang pertama, berdoa syukur karena dapat bekerjasama dengan teman. Lalu yang kedua, menyebutkan 3 contoh kerjaan yang dilakukan di lingkungan sekolah dan bagaimana sikap kamu dalam bekerjasama dengan teman. Dan tujuan bekerjasama itu apa? Lalu sebutkan manfaatnya. Itu ada 5 nomor. 5 nomor pekerjaan rumah yang harus diselesaikan nanti. Dan minggu depan itu dikumpulkan. Nah, balik anak-anak, jangan lupa tugas itu dikerjakan sesuai dengan materi yang kita pelajari bersama hari ini. Bapak Guru tidak mengambil soal di luar materi itu, karena kamu nanti tidak bisa kerjakan kalau misalnya soalnya itu diambil di luar mata pelajaran yang kita belajar bersama hari ini dengan topik bekerja sama dengan teman. Silakan nanti tanya. Orang yang terakhir, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Bagi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, membimbing dan menyertai kami mulai dari awal sampai akhirnya kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini. Dengan bantuan-Mu kami dapat melaksanakannya dengan baik. Sebentar lagi anak kami mau pulang ke rumah mereka masing-masing, sertalah mereka agar mereka tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.